Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tahukah kamu kalau jumlah air di bumi relatif tetap? Hal ini bisa terjadi karena adanya siklus hidrologi. Lalu apa sih siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi biasa disebut juga daur air, yaitu gerak perputaran air berupa perubahan wujud air serta tempatnya hingga kembali ke wujud dan tempat semula. Dalam perjalanannya, siklus hidrologi mengalami proses-proses kecil yang meliputi 1. Evaporasi, yaitu proses penguapan air baik dari perairan darat maupun perairan laut. 2. Proses transpirasi, yaitu penguapan pada tumbuh-tumbuhan melalui permukaan daun. 3. Evapotranspirasi merupakan proses penguapan air yang berasal dari gabungan proses evaporasi dan transpirasi. 4. Kondensasi, yaitu proses pembentukan awan. Kelima, presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air dari awan karena kristal es pada awan sudah mencapai titik jenuh dan makin berat. Proses ini kita kenal dengan sebagai hujan. 6. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan oleh daun dan batang tumbuhan. Air ini dapat menguap kembali atau diteruskan ke tanah. 7. Infiltrasi dan perkolasi, yaitu proses penggarakan air hujan di dalam tanah. 8. Air permukaan atau surface runoff, yaitu air hujan yang tidak dapat meresap ke tanah sehingga mengalir ke atas permukaan tanah. Berdasarkan prosesnya, siklus hidrologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Siklus pendek. Siklus pendek bermula dari penguapnya air laut ke atmosfer atau evaporasi yang mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Awan mengalami titik jenuh lebih cepat sehingga saat hujan turun di atas laut atau tidak sampai di daratan. Ini siklus hidrologi. Yang kedua yaitu siklus sedang. Pada siklus ini awan yang mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu turun menjadi hujan di daratan. Kemudian air hujan mengalami berbagai proses sehingga kembali ke laut atau menguap kembali. Dan siklus hidrologi yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus ini dipengaruhi oleh kondisi alam suatu wilayah. Awan yang mengalami titik jenuh turun sebagai hujan salju atau hujan es yang menyebabkan gumpalan es di pegunungan tinggi. Lalu terbentuknya gletser yang kemudian mencair dan mengalir ke perairan darat dan kembali ke laut. Siklus hidrologi memungkinkan air yang sudah digunakan menjadi air bersih dapat dimanfaatkan kembali. Proses daur air membutuhkan banyak komponen agar berjalan lancar. Tidak semua wilayah memiliki daur air yang stabil. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan air di setiap wilayah berbeda-beda. Oleh karena itu, mari senantiasa bijak dalam menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.